Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 60 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagian ayat firman Tuhan yang saya baru baca ini adalah satu bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada masa itu. Tetapi di segi yang lain, ayat firman Tuhan ini juga merupakan satu nubuat tentang kedatangan terang yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita peringati hari kelahirannya, yang kita rayakan sebagai hari raya Natal. Dan hari ini apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan? Ada hal yang penting yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan di sini adalah untuk umat Tuhan menjadi terang. Bagaimana umat Tuhan bisa menjadi terang? Firman Tuhan pertama kali menyatakan kepada kita untuk kita bangkit. Bangkit dari keterpurukan kita. Di mana kita terpuruk, disitulah kita bangkit. Dan segi apa saja keterpurukan manusia, keterpurukan umat Tuhan, di mana di sana dia harus bangkit. Yang pertama, saya harus mengajak kita untuk melihat keterpurukan manusia disebabkan oleh dosa. Kepada Adam, Allah berfirman untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang jahat, yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Tuhan mengatakan, tak kala engkau makan buah itu, engkau pasti mati. Tetapi kita melihat tak kala Adam dan Hawa memakan buah itu, dia tidak mati secara fisik. Bahkan kita melihat umurnya panjang, dia melanjutkan keturunan dalam hidupnya. Apakah berarti bahwa firman Tuhan tidak tergenapi? Apakah firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan? Tentu tidak. Memang manusia secara fisik tidak mati saat itu. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan katakan, tak kala engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Dimana tak kala mereka makan buah itu, mereka mati secara rohani. Ada keterpisahan dengan Allah. Dan hal ini akan berdampak berkelanjutan dalam hidup mereka. Kematian rohani ini akan membawa mereka kepada kematian fisik yang selanjutnya akan membawa mereka kepada kematian yang kekal selama-lamanya dalam kematian yang penuh dengan penderitaan. Jadi kita melihat dampaknya begitu mengerikan. Mungkin kita mengatakan, hanya makan buah itukah manusia harus mengalami akibat yang begitu mengerikan dalam hidup mereka? Yang harus kita renungkan adalah bukan yang terutama adalah makan buah itu atau tidak makan buah itu, tetapi yang terutama adalah bahwa mereka tidak mentaati firman Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan dan di dalamnya ada pemberontakan kepada Tuhan. Inilah yang ditawarkan si iblis. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sama seperti Allah. Di sini bukan bicara tentang engkau akan mempunyai karakter dan teladan seperti Allah, tetapi ada satu tawaran bahwa kalau engkau makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah, mempunyai kekuasaan dan kemuliaan seperti Allah. Jadi kita melihat di dalamnya ada pemberontakan kepada Allah. Kita melihat dampaknya begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka dapat menyelamatkan diri dari kematian yang kekal, menderita untuk selama-lamanya dalam kehidupan dia, bahkan seluruh manusia, karena seluruh manusia telah berdosa. Apakah dengan kemampuannya dia dapat menyelamatkan dirinya? Dengan perbuatan baikkah? Dengan amalnya kah? Dengan ibadahnya kah dia menyelamatkan dirinya? Tidak bisa. Ibadah manusia di luar Tuhan, perbuatan baiknya, amal-amalnya itu hanya seperti kain kotor yang berusaha untuk membersihkan kekotoran yang ada. Maka kekotoran itu tetap ada dan tetap akan membawa manusia kepada kematian yang kekal, dalam penderitaan yang kekal dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada orang yang bersedia mati bagi dia, menggantikan dia.
Dan korban itu harus adalah yang tanpa cacat celah dan tanpa dosa. Adakah manusia yang lain bersedia mati bagi manusia yang lain? Kalaupun ada, manusia itu tidak bisa menjadi korban yang sempurna. Korban itu cacat karena dia adalah manusia berdosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada korban yang dapat menyelamatkan manusia. Dengan binatang kah? Dengan binatang itu hanya sekedar menjadi gambaran. Melalui binatang itu hanya sekedar menutupi dosa. Untuk manusia hanya sekedar layak untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak dapat menyelamatkan manusia itu. Harus ada manusia yang lain. Manusia tanpa cacat celah, tanpa dosa. Yang bersedia rela mati bagi manusia yang lain. Untuk menjadi korban yang sempurna. Untuk menghapus dosa manusia. Darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa manusia. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Disinilah kita melihat kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang begitu besar. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri datang dari surga. Datang ke dalam dunia yang penuh dengan kenajisan. Datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Menjelma menjadi manusia 100% adalah manusia. Walaupun dia juga 100% adalah Allah. Dia menjadi manusia yang 100% adalah manusia. Lahir di sebuah kandang yang sederhana. Bahkan secara ukuran manusia adalah hina. Tapi dia datang dengan satu tujuan yang mulia. Untuk berkorban bagi manusia. Menderita bahkan mati bagi manusia. Menjadi satu korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Supaya manusia boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Bagaimana manusia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Keterpurukan oleh dosa adalah dengan percaya kepada Dia. Dengan sungguh-sungguh untuk dia boleh memperoleh keselamatan. Oleh karya Kristus di atas kayu salib. Bangkit, firman Tuhan katakan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bangkit dari keterpurukan mental, keterpurukan rohani mereka. Suatu ketika di umur 40 tahun Musa keluar dengan satu keinginan untuk bagaimana melayani Tuhan, dengan melayani umat Tuhan, memimpin umat Tuhan. Karena dia merasa dia punya kemampuan. Karena memang secara manusia dia punya kemampuan yang luar biasa sebagai Musa yang telah dididik di negeri Mesir. Dia punya kemampuan itu. Dan dia mau melayani. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia muncul di tengah-tengah bangsanya, dia melihat bangsanya, yaitu saudaranya, dianiaya oleh tentara Mesir, dianiaya oleh prajurit Mesir. Dia menjadi marah. Dan dia dengan kekuatannya dia memukul tentara Mesir, prajurit Mesir itu, dan tentara Mesir itu, prajurit Mesir itu mati dan dia kuburkan di dalam pasir. Dan besok harinya dia datang lagi. Dia ketemu saudara-saudaranya orang Israel dan dia melihat ada dua orang saudaranya sedang bertengkar dan yang satu sedang memukul saudaranya yang lain. Dan dia melerai mereka. Dengan kasih dia menasihati mereka. Tapi satu di antaranya yang telah memukul saudaranya menjadi marah. Dia mengatakan, apakah engkau juga mau memukul aku seperti engkau telah memukul mati orang Mesir itu, tentara Mesir itu. Dan hal itu membuat Musa takut. Dan kita tahu bagaimana Musa tahu bahwa Firaun tahu dia telah membunuh prajurit Mesir. Dan Firaun ingin membunuh dia. Dan dia melarikan diri. Lari ke Midian. Dan di situ dia berkeluarga. Dan kemudian di situ menjadi gembala yang menggembalakan domba-domba daripada mertuanya. Setelah melewati 40 tahun, Tuhan menampakkan diri pada dia. Dan Tuhan memanggil dia. Bagaimana Tuhan mau pakai. Memimpin bangsanya. Memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Tuhan memanggil dia. Tuhan siap memakai dia. Tapi dia tidak bersedia.
Dia tidak mau. Ada keterpurukan mentalnya. Ada keterpurukan secara rohani. Keterpurukan mental. Sudah sekian lama dia tidak mempergunakan segala apa yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Dia merasa dia tidak mampu, dia tidak bisa. Dan ada keterpurukan rohani. Tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Tidak ada kerinduan lagi untuk melayani umat Tuhan. Keterpurukan yang begitu luar biasa. Dan nyaman dengan keadaannya pada saat itu. Mungkin tidak sekaya dulu, tidak punya kekuasaan yang besar seperti dulu, tapi dia sudah nyaman dengan situasinya pada saat ini. Dia tidak lagi mau melayani Tuhan, dia tidak lagi mau melayani umat Tuhan. Tapi kemudian kita melihat bagaimana Tuhan pakai dia. Tuhan panggil dia dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Kehidupan seperti ini pun bisa datang dalam kehidupan umat Tuhan. Ada keterpurukan secara mental, ada keterpurukan secara rohani. Dulu dia mungkin adalah orang yang giat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi umat Tuhan, dan siap berkorban untuk yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Mungkin karena kekecewaan, sakit hati, penolakan dan sebagainya, membuat dia kemudian meninggalkan pelayanan. Dia masih mungkin tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak lagi mau melayani oleh karena kekecewaan mungkin, penolakan mungkin, sakit hati dan lain sebagainya. Kesulitan yang dia hadapi tak kala dia melayani Tuhan, membuat dia meninggalkan pelayanannya kepada Tuhan. Dari situlah dia perlu bangkit. Tuhan mau pakai dia kembali. Dia harus bangkit dari situ. Dan sadarilah, Tuhan mau pakai kita dengan segala talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dia bersedia menambahkan kemampuan dan talenta kita untuk kita melayani lagi di dalam kehidupan kita, untuk kita mempermuliakan namanya, untuk kita menjadi berkat. Kita perlu bangkit dari keterpurukan kita secara mental. Keterpurukan kita mungkin secara rohani, kita perlu bangkit dari sana. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia harus bangkit seperti anak yang hilang. Bagaimana kenikmatan dunia telah membawa dia meninggalkan Tuhan. Bukan hanya sudah jauh, tapi dia benar-benar meninggalkan Tuhan dan menganggap bapaknya sudah mati. Bukankah ini juga kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan oleh berbagai hal. Bisa karena kesulitan, bisa juga karena kenikmatan dunia ini meninggalkan Tuhan. Bisa saja dia mengalami situasi yang seperti yang terjadi pada anak Tuhan. Kesusahan materi, kesusahan dalam kehidupannya, menderah dia begitu rupa. Tapi mungkin saja setelah meninggalkan Tuhan dia hidup barangkali masih tetap di dalam limpahan kekayaan, usahanya maju, tetapi ada kekeringan rohani yang begitu luar biasa yang membuat dia begitu susah dalam hidup. Dia harus pulang, dia harus kembali kepada Bapa, dia harus kembali kepada Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Bapa kita mengasihi kita dan tetap mengasihi kita. Walaupun kita mungkin menyakiti hatinya, kita telah meninggalkan dia dalam waktu yang lama, Tuhan merindukan kita. Tuhan mau kita pulang kembali dia, dan dia mau mengasihi kita seperti sebelum kita melakukan hal-hal yang menyakitinya. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap rindu pada kita. Dalam hal inilah kita harus bangkit. Dari keterpurukan inilah kita harus bangkit. Momen Natal adalah satu momen yang indah untuk kita kembali kepada dia. Dari mana kita terpuruk? Di mana kita terpuruk? Dari situlah kita bangkit. Dan bangkit untuk kita menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang? Terang yang bisa memuliakan Tuhan. Terang yang boleh menjadi berkat. Apakah dengan kekuatan kitakah kita menjadi terang? Kalau kita dengan kekuatan kita menjadi terang, maka terang itu akan cepat menjadi redup.
Dengan kekuatan kitakah kita menjadi terang? Dengan perbuatan baik, dengan kasih kita, oleh karena kekuatan kita melakukan itu. Maka yang menonjol adalah ego kita. Yang menonjol adalah kepentingan kita. Itu bahaya. Sehingga kalau kita melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik dalam kehidupan kita, ada tuntutan-tuntutan. Ada hal-hal yang kita pikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mungkin itu bisa materi, bisa juga mungkin untuk mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan. Atau ada satu keinginan, kalau aku berbuat baik padamu, engkau harus juga berbuat baik padaku. Itulah kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Untuk menjadi terang kita harus datang kepada terang yang sejati itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Yang adalah terang itu, dan terang itu sudah datang yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Kita harus datang kepada Dia. Dan bagaimana Dia membentuk hidup kita. Hari demi hari, sedikit demi sedikit Dia membentuk karakter kita, membentuk hidup kita, sifat kita, supaya kita juga mempunyai karakter seperti Dia. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Dia? Kita harus dekat dengan Dia. Membina persekutuan yang semakin erat, semakin manis. Di dalam ibadah-ibadah kita, bagaimana kita membentuk hidup kita di dalam Tuhan, untuk ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Adalah kita datang kepada terang itu. Bagaimana kita bisa memancarkan terangnya adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Dia, mempunyai hubungan yang manis dan indah, serta intim dan intent dengan Dia, baik secara pribadi maupun persekutuan kita secara berjemaah. Persekutuan pribadi dengan Dia secara pribadi, bagaimana kita terus memperbaruinya dan memperbaiki persekutuan kita dengan Dia melalui doa. Bagaimana melalui doa kita membina komunikasi, interaksi dengan Dia semakin indah, semakin manis. Demikian juga interaksi kita, persekutuan kita melalui perenungan firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Bagaimana melalui perenungan firman Tuhan Dia terus membentuk hidup kita. Persekutuan kita semakin manis dan semakin indah dengan Dia. Demikian juga penyembahan pribadi kita kepada Dia menjadi satu penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Demikian juga persekutuan kita berjemaah, persekutuan yang semakin indah, persekutuan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kedekatan-kedekatan seperti itulah yang dibutuhkan untuk terangnya bersinar di dalam hidup kita. Persekutuan-persekutuan seperti itulah yang membentuk karakter kita, membentuk sifat kita, untuk setiap hari kita semakin terbentuk untuk kita sama seperti Dia. Teladannya, kasihnya, karakternya yang dibentuk sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Dengan demikianlah kita memancarkan terangnya dalam hidup kita. Memancarkan terangnya dalam hidup kita. Di mana kita memancarkan terangnya dalam hidup kita, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan diri, tetapi bagaimana kita memancarkan terangnya melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, melalui perbuatan baik yang kita perbuat, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaannya. Bagaimana kita memancarkan terang dengan perbuatan kasih, dengan perbuatan baik. Di dalamnya ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, ada kasih yang limpah oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Dan semuanya kita berikan hanya semata-mata untuk kemuliaannya, untuk menjadi berkat
di mana berkat itu bisa membawa orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Melalui kasih dan perbuatan itu, melalui berkat itu, kita membawa orang semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Mereka boleh datang kepada terang yang sejati itu, untuk mereka boleh menjadi terang di dalam hidupnya, menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dosa itu. Demikianlah kita memancarkan terang itu, menyinari sekeliling kita, menyinari sekitar kita. Yang pertama tujuannya adalah untuk kemuliaannya, menyinari sekitar kita dengan perbuatan kasih, dengan perbuatan baik dan sebagainya, adalah membawa orang datang kepada Dia. Untuk orang lain juga memuliakan Tuhan, percaya kepada Dia, dan terus dibentuk untuk mereka juga menjadi terang. Dan terang itu semakin bersinar, menyinari sekelilingnya. Sinar itu, terang itu telah terbit dan terbit dalam kehidupan kita, yang kekuatannya, yang sumbernya adalah dalam Kristus. Biarlah Natal ini menjadi satu momen bagi kita untuk kita bangkit dan menjadi terang. Amin.